Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hartini Hamid. Saya mahasiswa semester 5 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Khairon Ternate. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori agensi dalam akuntansi. Baik, kita masuk kepada poin pembahasan di mana teori agensi atau agensi teori merupakan hubungan antara pihak kedua atau pihak pertama menepati kedudukan sebagai pemilik atau prinsipal dan pihak kedua sebagai manajemen atau agen. Nah, di sini teori agensi menjelaskan bahwa jika terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal, maka pihak kedua atau manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi. Karena masing-masing dari pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi atau utilitasnya. Menurut James atau Max Kling 1976, teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan konseptual antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua orang ataupun lebih. Sebuah kelompok ataupun organisasi, pihak prinsipal ialah pihak yang berhak mengambil sebuah keputusan untuk masa depan perusahaan dan memberikan tanggung jawab kepada pihak lain atau agen. Dalam bisnis perhotelan, maka CO merupakan prinsipal dan manajer unit bisnis merupakan agen. Dengan demikian, banyak yang terjadi dalam teori agensi, di mana agensi akan lebih mengetahui dan memahami situasi perusahaan atau organisasi, sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi yang bisa memicu tindakan prinsipal yang tidak mampu dalam penetapan apakah usaha yang dijalankan agen benar-benar disebut optimal. Namun dengan perkembangan perusahaan yang semakin besar, berkibat pada seiringnya terjadi konflik antara pemilik dan manajemen. Dalam hal ini adalah pemegang saham atau investor dan pihak agen yang diwakili oleh manajemen atau direksi. Nah, agen di sini dikontrak melalui tugas tertentu sebagai prinsipal dan memiliki tanggung jawab atau tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal memiliki kewajiban yakni memberikan imbalan kepada agen atau atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen atau agen prinsipal yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dana agen sama-sama menginginkan keuntungan besar, di mana prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya resiko. Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan menjadi salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut sebagai konflik keagenan atau agensi teori. Nah, agensi keagenan dapat terjadi antara pihak yang pertama dan pihak pemilik kepentingan yang bertujuan membeda-bedakan, akan menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif, sehingga menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga sebagai stakeholders. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teori agensi merupakan teori yang muncul di antara dua pihak, yakni pemilik manajemen. Kedua pihak ini memiliki tujuan yang berbeda. Nah, pihak yang memiliki keinginan yang laba besarnya, sedangkan pihak laba besarnya, dan sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus sebesar-besarnya. Sehingga keduanya memiliki pihak ini akan selalu terjadi konflik karena adanya perbedaan tujuan. Nah, hubungan keagenan ketika dua pihak
atau lebih melakukan hubungan keagenan, maka akan memiliki 3 kemungkinan hubungan keagenan yang telah dirumuskan oleh Ghazali dan Carrier sebagai berikut. Nah, antara pemegang saham dan pemilik dengan manajemen, apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan lain, maka manajemen akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan laba lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunga pada tanggal jatuh tempo. Nah, antara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan adanya penghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analisis sekuritas, dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya, perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi. Teori agensi diterapkan dalam pemerintah daerah di Indonesia melalui hubungan antara eksekutif atau agen dan legislatif serta masyarakat atau prinsipal. Eksekutif bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sementara legislatif mengawasi dan menyetujui anggaran tersebut. Penerapan teori ini menciptakan potensi yang perilaku opportunistik, di mana agen mungkin lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pihak publik. Akibatnya asimetri informasi sejak optimi daerah diperlakukan, hubungan ini menjadi semakin kompleks, memerlukan mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penerapan teori agensi di pemerintah daerah Indonesia melibatkan eksekutif sebagai agen dan legislatif sebagai prinsipal, di mana eksekutif bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan anggaran, sementara legislatif mengawasi dan menyetujui anggaran tersebut. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif yang memiliki informasi yang lebih dapat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik seperti perilaku oportunistik atau korupsi. Untuk mengatasi ini diperlukan pengawasan yang ketat dan insentif yang eling agar kedua pihak dan berfungsi sebagai efektif. Teori agensi dalam konteks tersebut menggambarkan hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemen atau agen. Pemegang saham mengharapkan manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan, sementara manajemen mungkin memiliki kepentingan pribadi yang berbeda seperti bonus. Konflik ini menciptakan masalah agensi, di mana agen dapat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, berpotensi merugikan pemegang saham. Untuk mengurangi masalah ini, dapat menerapkan insentif yang eling dengan tujuan pemegang saham, serta menerapkan pengawasan yang lebih ketat melalui Dewan Direksi Answer. Di mana di sini legislatif menghadapi beberapa tanggapan dalam penerapan teori agensi, antara lain di mana poin yang pertama yaitu asimetri informasi, di mana eksekutif sering memiliki informasi yang lebih banyak daripada legislatif, yang dapat menyebabkan legislatif sulit mengawasi dan mengevaluasi kinerja eksekutif secara efektif. Yang kedua yaitu konflik kepentingan, di mana legislator mungkin terjebak dalam kepentingan pribadi seperti politik, atau dapat mengalihkan fokus dari kepentingan publik sehingga mengurangi efektivitas pengawasan mereka. Poin yang ketiga yaitu keterbatasan insentif. Berbeda dengan sektor swasta, legislatif tidak dapat memberikan insentif finansial seperti saham kepada eksekutif, yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Ketergantungan pada eksekutif dalam banyak kasus, legislator bertanggung jawab pada eksekutif untuk informasi dan pelaksanaan kebijakan yang dapat mengurangi kekuatan mereka sebagai prinsipal. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.